Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kembali lagi pada kesempatan yang indah ini kita mau siapkan hati kita untuk kita lagi menikmati berkat firman Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari jemaat Tuhan yang bisa menikmati pelayanan firman Tuhan atau pelayanan pada saat ini lewat media online yang ada, sama-sama kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk firman Tuhan selalu datang memberikan kekuatan bagi kita hari-hari ini. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh hidup di hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena bukti kasih setia dan pemeliharaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada lagi sebagaimana keberadaan kami hari-hari ini. Dan kami bersyukur karena anugerah Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Pada kesempatan ini lagi kembali kami mau menikmati keberadaan firman-Mu, karena betapa kami selalu rindu akan pribadi-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu yang selalu datang memberikan kekuatan, menuntun kami, bahkan mengajar kami untuk senantiasa kami dapat hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Biar Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu, juga semua umat Tuhan yang bisa menikmati pelayanan ini lewat media online yang ada. Roh Kudus juga selalu hadir dimanapun mereka berada dan selalu memberikan kekuatan iman bagi kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau terima firman-Mu Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari langsung saja saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-7. Saya akan membaca di dalam ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Yohanes pasalnya yang ke-7 mulai ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan oleh Yesus. Ketika dia akan meninggalkan para murid-muridnya, dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sendiri, tetapi aku akan mengirim seorang penolong yang lain yang disebut sebagai Parakletos. Dia menjadi roh penghibur, dia menjadi roh penolong bagi setiap kehidupan orang percaya. Itu sebabnya sangat penting bagi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, untuk kita selalu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya apa? Kita berjalan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap murid-murid Tuhan, yaitu kepada setiap orang percaya. Dan kuasa Roh Kudus ini yang akan selalu memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yaitu kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Nah, kita lihat bagaimana cara untuk selalu kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar manifestasi saat, tetapi Tuhan mau supaya ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita juga boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk selalu hidup di dalam pimpinan atau tuntunan Roh Kudus. Kalau kata kitab Rasul Paulus, dia menyerahkan kehidupannya untuk menjadi tawanan roh. Menjadi tawanan roh artinya seorang yang berada di bawah kuasa tertentu. Artinya dia menyerahkan seluruh kehidupannya. Dia menjadi tawanan bukan karena dia melakukan kejahatan.
Artinya dia dengan kehendaknya sendiri dia memberikan hidupnya untuk menjadi apa? Tawanan roh. Sehingga hanya dengan demikian dia mampu untuk selalu hidup melakukan kehendak Allah. Karena apa? Karena seringkali kekuatan daging masih mau berkuasa atas kehidupan orang percaya. Walaupun dia sudah berkata dia adalah orang percaya yang sudah mengenal Yesus, tetapi seringkali ada kekuatan dari daging atau kekuatan dunia yang ingin menguasai kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita mau merelakan kehidupan kita untuk selalu mau menjadi anak Tuhan yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya kita bisa selalu mengalami pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita? Firman Tuhan berkata di sini dalam ayat yang ke-37, kita mau belajar dari kisah ini ketika Yesus berkata tentang sesuatu yang begitu penting. Karena apa? Yesus berbicara hal ini di tengah kerumunan orang Yahudi yang sementara merayakan hari besar mereka, yaitu hari raya Pondok Daun. Firman Tuhan berkata di puncak perayaan itu, artinya apa? Di puncak sukacita ketika mereka bergembira karena hari yang mereka rayakan. Biasanya orang Israel ketika mereka merayakan hari-hari raya besar, ketika mereka mensyukuri anugerah berkat Tuhan, sehingga mereka ada sukacita selama beberapa hari mereka berkumpul. Dan di hari terakhir atau di puncak perayaan itu, firman Tuhan berkata Yesus berdiri di tengah kerumunan orang banyak yang sementara bersukacita, yang sementara begitu menikmati pesta perayaan pada saat itu. Yesus datang dengan sebuah berita kabar baik, yaitu bagaimana supaya kita sentiasa boleh menikmati kepenuhan Roh Kudus itu. Dan Yesus menggambarkan bahwa Roh Kudus itu adalah seperti air. Ya, kita lihat di sini ayat yang ke-37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, yaitu pada saat itu orang Israel sementara merayakan hari raya Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Kita lihat. Jadi dia mengambil sebuah kata, yaitu Roh Kudus itu seperti air. Ya, kita tahu bahwa air adalah satu kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia. Ya, kita lihat karakteristik air. Air akan memberikan rasa rasa puas setelah kita mengalami rasa haus dahaga, dan ketika kita minum air maka ada kepuasan. Nah, kita lihat air juga itu selalu akan mengalir dari tempat yang tinggi dan dia akan turun ke tempat yang rendah. Jadi nggak ada air yang dari rendah ke tinggi, nggak. Biasanya air itu jatuh dari tempat yang tinggi dan dia akan diam di tempat yang paling rendah. Dia akan selalu berusaha untuk mencari tempat yang rendah. Dan kita lihat ada begitu banyak juga karakteristik air. Selain dia memberikan kehidupan, dia memuaskan setiap dahaga orang yang haus, dan dia akan memungkinkan kehidupan kekristenan kita untuk bisa menghasilkan buah. Karena kita lihat kalau tanaman sesuatu yang hidup itu, ketika dia tidak kena dengan air, ketika terjadi kekeringan, maka yang ada adalah kematian. Dan akibat kematian dan akhirnya pohon ini tidak bisa menghasilkan buah. Nah, demikian juga dengan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak menerima atau selalu dialiri oleh air surgawi yang Yesus bicarakan pada konteks ini, yaitu Roh Kudus yang Dia janjikan. Karena Roh Kudus yang akan memungkinkan setiap kehidupan orang percaya untuk selalu hidup menghasilkan buah. Karena kita tidak mampu dengan segala keinginan daging yang masih berkecamuk dalam kehidupan kita untuk kita bisa menghasilkan buah-buah di dalam kebenaran. Itu adalah hal yang mustahil. Tetapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, kita selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus, selalu ada di dalam kepenuhan Kristus ini, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa menghasilkan buah. Karena air itu akan memungkinkan sesuatu kehidupan akan menghasilkan buah. Dan firman Tuhan juga selalu mengajar kepada kita untuk selalu kita bisa menghasilkan buah. Ada buah Roh Kudus, ya, dengan segala karya Roh Kudus untuk membangun karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan salah satu juga karakteristik dari air itu akan selalu membersihkan kehidupan kita. Ya, biasanya orang kalau sudah sepanjang hari beraktivitas
ya, di luar ruangan, sehingga kita sekali merasa gerah, merasa penat. Ketika kita mandi, wah, kita kembali segar. Ya kan? Ketika kita mandi, kita membersihkan kehidupan kita dari segala noda-noda, debu-debu yang hinggap di dalam tubuh kita. Nah, demikian juga dengan setiap kehidupan orang percaya. Di tengah dunia ini begitu banyak debu-debu duniawi yang seringkali bertebaran, yang seringkali hinggap dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita membersihkan? Selain dengan firman, Roh Kudus juga adalah seperti air yang akan selalu memberikan kesegaran, akan memandikan kita, yang akan selalu membersihkan kita dari segala kekotoran duniawi dalam hidup ini. Itu sebabnya tidak ada hal yang lain yang lebih luar biasa selain dari firman, yaitu Roh Kudus yang Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan orang percaya. Karena hanya dengan bersama dengan Roh Kudus kita akan mampu selalu dapat hidup melakukan kehendak Tuhan. Nah, caranya bagaimana untuk kita bisa selalu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus selalu menuntun kita berjalan bersama dengan kehidupan kita. Nah, kita lihat lewat ayat-ayat ini, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Salah satu kunci yang paling utama yang harus kita tahu, bahwa yang memberikan, menganugerahkan Roh Kudus bagi setiap kehidupan orang percaya, yaitu Yesus itu sendiri. Artinya apa? Kita harus senantiasa datang kepada Yesus. Dalam doa kita, dalam kerinduan kita, dalam segala sesuatu yang kita hadapi, mari selalu kita mau datang kepada Yesus. Karena Dia yang akan memberikan Roh Kudusnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang mengalami Yesus Kristus kehadirannya dalam setiap saat, itu menjadi suatu anugerah yang luar biasa. Karena di luar Yesus kita tidak akan mampu untuk menikmati kuasa ini. Itu sebabnya kita selalu mau datang kepada Yesus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Amin. Mari selalu kita mau datang kepada Yesus. Amin. Dan yang kedua, firman Tuhan berkata, ayatnya yang ke-38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang kedua, selain kita datang kepada Yesus, yang kedua, kita percaya. Artinya apa? Datang dengan iman. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata dalam ayat lain, tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah tanpa iman. Jadi segala sesuatu kekristenan kita lakukan karena iman kita, karena kita percaya kepada Tuhan. Kita datang bukan karena kita banyak kebutuhan, tapi dengan keberanian kita percaya iman. Kita mau datang kepada Yesus. Nah, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka apa? Yang percaya kepadanya. Jadi yang kedua yaitu apa? Bagaimana iman kita hari-hari ini. Untuk senantiasa kita boleh menikmati Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita selalu diingatkan supaya kita tidak boleh menjadi lemah iman kita, atau kita selalu percaya teguh kepada Tuhan. Karena janjinya itu pasti akan terjadi bagi setiap kehidupan orang yang percaya. Karena firman Tuhan berkata di sini, karena Roh Allah itu akan diterima oleh mereka yang percaya. Percaya kepada siapa? Mereka yang percaya kepadanya, kepada Yesus, kepada pemberitaannya, kepada firman-Nya, kepada Allah. Itu sebabnya firman Tuhan dalam bentuk apapun sentiasa datang dalam kehidupan kita untuk kita imani, kita percaya, dan di sanalah Roh Kudus mau bekerja dalam setiap hati orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, selain kita datang kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita kembali ke ayat yang ke-37. Ayat 37 di sana dikatakan bagian yang B, barang siapa haus. Kita lihat. Setiap kita memiliki dahaga. Tetapi begitu banyak orang memiliki dahaga akan kepuasan dunia ini. Tapi yang Yesus maksudkan dahaga di sini yaitu dahaga akan air kehidupan. Sama seperti seorang perempuan di dalam kitab Yohanes, kalau kita mundur di dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat, di sana dikatakan di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, seorang perempuan Samaria ketika dia mau datang untuk menimba air di sumur Yakub, dan dia berjumpa dengan Yesus di situ.
Firman Tuhan berkata ayat yang ke-10. Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Jadi kita lihat, jadi yang Yesus tawarkan di sini adalah air yang lain, sesuatu yang berbeda yang diberikan oleh dunia ini. Yesus katakan kepada wanita ini, kalau engkau minum air dari sumber ini, engkau akan haus lagi. Ini bicara tentang air yang ada di dalam dunia ini, yang kamu gali, kamu ambil, kamu timba dari sumber ini. Tetapi ketika kamu akan minum dari air yang aku akan berikan kepadamu, maka itu akan memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, inilah yang Yesus ingin berikan kepada kita. Nah, kehausan seperti apa yang kita miliki? Seringkali kita lebih berhasrat, lebih mengingini, lebih haus akan sesuatu yang lahiriah atau tampak begitu mengagukan secara duniawi. Apa yang ada dalam dunia ini, daripada kita mengingini atau kita memiliki hasrat gairah untuk sesuatu yang bicara tentang hal-hal rohani, hal-hal yang dari surga. Mari kita memiliki rasa haus dan dahaga akan hal-hal yang spiritual, yang rohani. Ya, kita memiliki begitu banyak keinginan di tengah dunia ini. Tapi yang lebih penting, Yesus berkata, mari kita selalu memiliki haus akan kebenaran, akan air kehidupan itu yang Yesus berikan bagi setiap orang percaya, setiap orang yang rindu, yang memiliki rasa haus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa haus, artinya kita harus memiliki rasa haus, rasa dahaga, rasa yang selalu rindu untuk selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Untuk jangan merasa puas. Selama 10 malam saya sudah berdoa, dan pengalaman-pengalaman tahun kemarin, 5 tahun, 10 tahun saya pernah dibaptis dengan Roh Kudus. Saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari kita jangan merasa puas dengan pengalaman-pengalaman yang sesaat, tapi mari kita mau selalu minta supaya Roh Kudus itu selalu memenuhi kehidupan kita setiap saat. Amin. Memiliki rasa-rasa haus. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Matius pasal 5, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka lah yang akan dipuaskan. Setiap kita datang kepada Yesus, orang yang haus, dalam kitab Mazmur berkata, dia menggambarkan dirinya seperti rusa yang merindukan air. Dia akan berlari walaupun begitu banyak tantangan, walaupun dia menghadapi jalan begitu berat sekalipun, tapi karena kerinduan yang besar untuk dia mendapatkan air kehidupan itu. Demikian juga setiap saat kita mau merindukan Tuhan, merindukan kehadirannya, merindukan pribadinya setiap saat di dalam kehidupan kita. Amin. Haus akannya, haus akan hadiratnya, haus akan firman Tuhan, haus akan rohnya yang kudus, sehingga akan membawa kita untuk selalu sujud menyembah kepada Tuhan. Karena orang yang haus, dia akan selalu datang menjadi seorang yang sungguh-sungguh, seorang yang giat, seorang yang selalu tidak pernah kenal menyerah untuk datang mencari Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan bergumulan, tapi karena apa? Ada rasa haus. Hari-hari ini karena musim pandemi COVID-19, sehingga kita tidak berkumpul bersama lagi di gereja. Ya, kita berdoa supaya hari Minggu nanti kita sudah bisa dapat bersama-sama berkumpul, beribadah bersama di gereja. Kami sedang mengusahakan untuk bisa dapat memungkinkan hal ini. Dan begitu banyak suara-suara dari jemaat ketika saya berkunjung ke rumah jemaat. Mereka berkata, waduh Om, kami sudah sangat rindu untuk berkumpul bersama-sama beribadah. Dan kita lihat betapa rindu dan haus. Mari kita memelihara suatu sikap yang benar ini, yaitu bagaimana kita mencintai hadirat Tuhan, persekutuan, untuk kita bisa bersama-sama menikmati berkat-berkat surgawi senantiasa dialirkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari pelihara rasa haus ini, rasa haus akan hadiratnya, rasa haus akan firman-Nya, terlebih rasa haus akan Tuhan, maka Dia akan memuaskan setiap dahaga kita. Amin. Firman Tuhan katakan di sini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Puji Tuhan. Hal yang keempat ini, selain kita datang kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita memiliki rasa haus atau artinya bergairah untuk selalu datang kepada Yesus. Yang keempat, mari kita mau minum. Minum artinya apa? Minum artinya suatu proses untuk menerima berkat itu.
Dan gak ada orang minum dengan mulut yang tertutup. Selalu ada ucapan syukur lewat mulut kita. Ada pujian, ada penyembahan. Ini adalah bentuk dari respon atas apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Selalu ada pujian, ada penyembahan. Ada lewat mulut kita ini penuh dengan pengagungan kepada Tuhan. Mulut kita ini penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita membuka mulut kita untuk selalu juga dapat memberitakan Injil. Jadi mulut yang aktif di dalam kebenaran. Mulut yang selalu terbuka untuk kebenaran firman Tuhan disampaikan. Artinya apa? Lewat mulut kita akan menjadi saksi Tuhan. Menjadi berkat. Lewat mulut ini, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan firman. Itu sebabnya mari belajar. Lewat mulut ini, kita mau terbuka untuk kebenaran. Untuk hal-hal yang positif. Yaitu terlebih untuk firman Tuhan. Kita pakai mulut untuk menyembah Tuhan. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita gunakan mulut itu untuk hal-hal yang tidak baik, saudara. Ya, tapi biar mulut ini. Sehingga ketika kita aktif, secara aktif menerima, meresponi apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Luar biasa. Yang Allah mau supaya benar-benar kita juga meresponi apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Karena tujuan Tuhan berikan kuasa Roh Kudus ini untuk memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Salah satunya lewat apa? Perkataan kita, mulut kita. Mulut yang dipakai untuk memberitakan kebenaran, untuk mengatakan kebenaran. Yaitu di mana kita harus berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena firman Tuhan berkata, lain dari itu berasal dari apa? Kuasa gelap dan dari si jahat. Mari kita meresponi hal ini. Kita belajar supaya lewat mulut kita mau buka mulut kita untuk menjadi sarana yang Tuhan pakai. Untuk dia mencurahkan rohnya dalam mulut kita. Maka ya mulut kita untuk apa? Memuliakan dia. Ada ucapan syukur. Sehingga segala perkataan-perkataan yang mengutuk, perkataan yang mengumpat, segala perkataan yang menjelekan, segala perkataan yang melemahkan iman orang lain. Bahkan apapun itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus menjamah. Selain mulut kita, hati kita, pendengar mata. Untuk kita bisa apa? Bisa menikmati kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita lihat, mungkin kelihatannya begitu sederhana. Bagaimana itu selalu kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kelihatannya mungkin sederhana. Cuma percaya, kita datang kepada Yesus. Dan kita memiliki rasa haus, artinya membuka hati kita untuk kebenaran itu. Dan kita mau mengambil tindakan untuk meresponi apa yang Tuhan inginkan. Yaitu kita menggunakan mulut kita ini untuk selalu memuliakan Tuhan. Maka Roh Kudus akan diberikan pada setiap orang percaya. Sehingga firman Tuhan berkata, yang kelima kita lihat. Barang siapa percaya kepadaku, ayat 38. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, artinya ada ketaatan. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan yang terakhir yang paling utama, bagaimana hati kita harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga dari hati yang melimpah dengan firman, dengan roh, akan keluar aliran-aliran air kehidupan. Firman Tuhan berkata, dari dalam hatinya. Bagaimana? Hati yang bagaimana? Hati yang diserahkan kepada Yesus. Hati yang percaya kepada Yesus. Hati yang mau datang kepada Yesus. Hati yang selalu haus akan kehendaknya, akan firman-Nya, akan Roh Kudus-Nya. Hati yang dipenuhkan ketika kita meresponi apa menjadi kehendak Tuhan. Maka dari dalam hatinya akan mengalir apa? Air-air kehidupan. Bukan air-air yang mematikan. Sehingga kemana saja air itu mengalir dari hati kita. Apa yang keluar dari hati, apa yang keluar lewat mulut, itu semuanya sumbernya dari hati. Ketika dari hati kita yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang keluar pasti juga adalah apa? Hal-hal yang menghidupkan. Seperti karakteristik air. Kemanapun air itu pergi, dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-47. Di sana dikatakan kemanapun air itu mengalir, kita lihat ada kehidupan di sana. Ada kehidupan yang bertumbuh. Ada orang yang akan dikuatkan. Karena kehidupan kita yang dipenuhkan. Hati kita yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari kita mau isi Roh Kudus selalu memenuhi hati kita lewat firman-Nya, lewat kehendak-Nya, lewat kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Maka dari dalam hati orang percaya bukan hanya kita akan dipenuhkan, tapi Roh Kudus itu akan mengalir melimpah
Keluar untuk apa? Untuk menjadi berkat, jadi saksi bagi banyak orang. Inilah kuasa itu diberikan supaya kita bisa menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita akan selalu tetap melakukan apa yang jadi perintah Tuhan ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau selalu hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa, kita terus berdoa bersama-sama supaya Roh Kudus selalu memegang, memenuhi setiap kehidupan kita, supaya senantiasa kita terus berjalan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya setiap saat. Puji Tuhan, kita berdoa supaya hari Minggu nanti ibadah perjamuan kudus kita sudah ada di rumah gereja, baik ibadah pagi dan sore, dan kami sedang usahakan ini untuk menginformasikan atau membuat laporan kepada pemerintah, baik yang ada di desa dan lingkungan maupun di tingkat kecamatan sesuai dengan himbauan dari Kementerian Agama. Dan kita berdoa supaya kita sudah bisa beribadah walaupun masih di tengah situasi seperti ini, tapi kita akan beribadah dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan kita berdoa supaya kita terus boleh ada dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, dan mari kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa biar Roh-Mu yang kudus senantiasa akan selalu memenuhi setiap kehidupan kami, dan Roh Kudus yang akan memimpin setiap kehidupan kami setiap saat untuk selalu kami berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu supaya seluruh kehidupan kami selalu dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan, untuk selalu kami menjadi tawanan roh seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya benar-benar kami menaklukkan diri kami di bawah kehendak-Mu Tuhan, dan Engkau yang berotoritas penuh atas setiap kehidupan kami, dan kami mau belajar berserah kepada kehendak-Mu Tuhan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu itu menjadi kebenaran dalam hati dan kehidupan kami, menguatkan kami, menuntun kami di dalam segala jalan-Mu Tuhan. Engkau berkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan, ketika mereka boleh menikmati pelayanan ini, di saat mereka membuka hati untuk kuasa bekerja, Engkau akan berikan kekuatan, sehingga Engkau akan selalu memampukan kami hari-hari ini. Kami selalu menikmati perlindungan Tuhan, dan berkat-Mu melimpah, dan selalu Tuhan sediakan semua yang kami perlukan dan butuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Sambil mengucap syukur, kami akhiri pelayanan kami saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.